Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza. Perkenalkan, nama saya Siska. Salam keliling. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi bertemu kita di sesi yang kedua. Kami akan melanjutkan cerita dengan Mbak Juan dari sesi yang kemarin. Oke, selanjutnya akan diwawancarai oleh Mbak Siska. Maaf seribu maaf bila Bu Juan tersinggung. Gimana ceritanya kok memakai panggilan akrab Gus Juan, padahal panggilan Gus itu biasanya dipakai dari keluarga anak kiai yang memang ke pondok pesantren. Ya memang umumnya panggilan Gus itu kalau di pesantren-pesantren itu memang anak kiai lah yang dipanggil Gus. Tapi kenapa di situ saya dipanggil teman-teman Gus, atau saya juga merasa senang karena dihargai. Karena di situ kalau dipanggil saya ini Gus ya juga gak pantas. Kalau dipanggil Gus juga sudah menjadi kebiasaan orang Jombang. Orang Jombang itu juga ada yang Guk, ada yang Gus. Kalau memanggil itu jadi nggak pandang bulu. Entah itu anaknya orang ngarit, orang macul, orang becak, orang anak kiai, anak ustad, itu biasa dipanggil Gus. Iya, itu kalau di Jombang. Makanya di sini saya merasa enjoy saja kalau dipanggil Gus itu. Akan tetapi kalau kita melihat ke belakang, melihat ke depan, saya ya juga anaknya setengah-setengah kiai sih, tapi kiai kampung. Ya. Kalau di Mojokerto itu kiai kampung, dan di situ karena saya lihat juga mbah-mbah saya juga tidak orang biasa-biasa juga, karena termasuk mbah saya itu dari asal mulanya itu dari Sidoarjo. Mbah saya itu dari Sidoarjo, yang mana pada saat itu mengembara di daerah Jombang, sehingga nyangsang ini akhirnya mengembara di daerah Kediri, akhirnya ikut hikmah di pondok pesantrennya Mbah Hasim. Itu mbah saya yang bernama Mbah Garso. Kenapa saya sampai mengulas ke sana? Makanya di situ saya merasa bangga juga dipanggil Gus, karena mbah saya juga nasabnya nasab kiai juga, walaupun tidak dari orang tua saya. Karena saya pernah diceritai oleh bapak saya sendiri bahwa Mbah Garso itu asal mulanya dari Sidoarjo, yang mana kala itu berkhidmah di pondoknya Mbah Hasim, sehingga Mbah Garso itu ditugaskan oleh Mbah Hasim untuk menyebarkan agama Islam di daerah Mojokerto sini. Itu ceritanya, menyebarkan di daerah Mojokerto sini sehingga kecantol sama perawan Mojokerto. Ceritanya kayak gitu ya. Ceritanya kayak gitu. Nah, disitulah saya merasa bangga. Saya juga anak nasab kiai, bahkan pernah saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri, kalau saya itu nasabnya kiai yang pernah berkhidmah kepada Mbah Hasim, kenapa
sekarang ini saya pondokkan kedua-dua anak saya ke pondok pesantren Tebiru itu gak masuk, gak lebih. Pernah anak saya yang nomor 2 itu saya masukkan ke sekolahan pesantren Tebiru itu nggak masuk. Karena apa? Karena kehabisan pendaftaran. Lalu tahun kemarin itu saya mendaftarkan anak saya yang ketiga. Saya masukkan ke Kufat itu nggak masuk. Mungkin kurang baik bacaannya mungkin kali ya. Akhirnya saya nagih. Karena bagaimanapun mbah saya pernah berkhidmat di sini, anak cucunya harus ada yang berkhidmat di sini juga. Harus ada yang thalabul ilmi di pesantren. Akhirnya melalui itulah saya akhirnya protes melalui Ruhani Mbah Hasim. Nah, awal-awalnya saya protes melalui Ruhani Mbah Hasim itu saya datang ke pesantren pas hari Jumat. Pas hari Jumat saya datang ke sana, saya dipapak oleh Mbah Hasim di gerbang pintu pesantren. Melalui Rokiani saya dipapak oleh Mbah Hasim pada waktu Jumatan itu, Jumatan. Dipapak oleh Mbah Hasim, di situ saya nggak ditanya, saya diajak jalan-jalan sama Mbah Hasim. Insya Allah perjalanan saya itu lama lah, kira-kira sehari. Saya diajak jalan-jalan sama Mbah Hasim, keliling, nggak tahu kemana itu. Pokoknya kayaknya ya perkampungan yang asing yang tidak pernah saya kenal. Sehingga akhirnya saya tahu-tahu ada di gerbang itu lagi, di gerbang pesantren itu lagi. Ketika saya bertemu di gerbang itu lagi, akhirnya saya tanya, ini gerbangnya kok ada di sini, Mbah? Iya, dulu itu gerbangnya nggak mepet jalan gini, tapi gerbangnya itu di antara teras masjid dan jalan raya. Jadi dulu gerbang Tebu Ireng itu tidak di situ, tapi agak ke belakang. Insya Allah demikian. Nah di situ juga ada pos penjagaan, dan di samping pos itu ada tempat burung. Ada tempat burung. Di situ saya tanya, ini apa, Mbah? Mbah, ini apa, Mbah? Kok pondok kok ada patungnya? Jadi burung itu bukan berupa burung, tapi ada sangkar, tapi ada patung burungnya. Saya tanya, ini apa, Mbah? Akhirnya Mbah Hasim menunjukkan tangannya begini. Ini dulu bukan burung, ini dulu santri saya. Ini dulu santri saya yang berkhidmah taat kepada saya. Akhirnya dia itu menjadi pengkhianat saya. Nah ketika burung itu didodeng oleh Mbah Hasim, itu patung tadi itu didodengin jadi merpati. Ya inilah dulu itu santri saya taat dengan saya, khidmah dengan saya, akhirnya menjadi burung kayak gini. Akhirnya disitulah akhirnya saya masuk ke dalam masjid. Akhirnya dalam masjid setelah sholat Jumat saya itu nggak sadar. Saya nggak sadar bahkan pada waktu itu saya ketemuan sama Haji Ibadi. Haji Ibadi yang rumahnya sekarang ini ada di sebelah masjid, sebelah masjid. Itu yang pada waktu itu menyaksikan saya ketika saya nggak sadar di masjid Pondok Gede. Nah, saya bangga, merasa bangga jadi cucu kiai yang sehingga tapi nggak diakoni oleh Mbah Hasim. Nggak diakoni oleh Mbah Hasim, saya merasa nggak diakoni, saya merasa kayak Mbah Hasim itu tidak menghargai nenek saya,
Makanya di situ saya timbul protes. Tapi alhamdulillah semuanya adalah perjalanan. Karena dulu itu saya ingat saya itu pernah diajak pengarit, diajak orang tukang rumput di daerah Jombok sana, yang sekarang dijadikan pondok pesantren cabang Kebier, itu di daerah Jombok sana. Saya masih ingat dulu saya waktu kecil itu sering diajak orang tua saya ngarit ke sana. Orang tua saya bilang begini, ini loh tanahnya baik. Saya masih ingat betul itu. Alhamdulillah sekarang sudah dijadikan pondok pesantren tanah. Alhamdulillah saya bangga. Makanya ketika saya orang-orang memanggil saya Gus ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi beneran. Itu sekelumit cerita dari perjalanan. Dan di samping itu juga kisah-kisah, kalau berbicara kisah orang-orang dahulu, termasuk nasab-nasab saya dari dulu itu memangnya walaupun di kampung itu tidak terkenal juga keilmuannya, tapi insya Allah rohaninya sangat dekat dengan para kiai-kiai. Termasuk kayak bapak saya itu pernah sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Cerita saya pernah sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Akhirnya di sana jam 11 malam. Akhirnya bertemu dengan tamu-tamu yang lain. Akhirnya ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Mojowarno, Jombang. Sampai dari mana? Saya dari Sumatera. Sampai dari mana? Saya dari Kalimantan. Sampai dari mana? Dan saya dari Malang, Surabaya dan lain sebagainya. Akhirnya bapak saya tanya, sudah berapa hari sampai dengan itu? Ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Itu ditanya oleh orang tua saya, bapak saya. Pas jam 12 malam, Mbah Hamid itu datang naik mobil putih, disambut oleh jamaah yang menunggu berbulan-bulan di situ itu menunggu. Akhirnya semuanya menyambut. Nah, bapak saya dan Bapak Arji yang sekarang masih hidup itu bisa dijadikan bukti memang pernah melakukan itu. Jadi Bapak Arji itu menemani bapak saya ke Mbah Hamid itu. Akhirnya jam 12 malam Mbah Hamid masuk. Akhirnya pendaftaran yang lama-lama itu dipanggil semua. Akan tetapi pemanggilan pertama itu yang dipanggil bukan orang-orang yang sudah lama di situ, tapi bapak saya yang dipanggil. Panggilan pertama Bapak Hanafi dari Jombang, Mojowarno, Mojokembang. Hati orang tua saya, bapak saya bilang begini, oh saya baru datang masa dipanggil, enggak mungkin lah. Wong yang lama-lama ini aja belum dipanggil, kok saya dipanggil duluan. Akhirnya dipanggil kedua. Panggilan yang pertama Bapak Hanafi dari Mojokembang, Mojowarno, Jombang. Akhirnya ditanya-tanya KTP-nya, memang itu alamat bapak? Iya ini. Ya bapak yang dipanggil. Akhirnya bapak masuk ke sawan ke dalam Mbah Hamid, ditanya oleh Mbah Hamid, rumahnya mana, alamatnya mana? Mojokembang, Mbah. Mojowarno, Jombang. Mojokembang. Nggih, Mbah. Akhirnya Mbah Hamid ini tanya, saya dulu punya teman yang namanya Garso. Saya dulu punya teman yang namanya Garso, alamatnya ya ini, Mojokembang, Mojowarno, Jombang. Akhirnya bapaknya mau begini, iya Mbah, itu orang tua saya.
Akhirnya bapak dirangkul sama Mbah Hamid. Masya Allah, tangis-tangisan. Akhirnya ketemu anaknya Mbah Garso yang pada saat itu temannya di pondok pesantren Kediri. Akhirnya percakapan, akhirnya bapak diizinkan keluar dari pasawanan. Akhirnya bapak keluar. Bapak keluar dari situ, bapak itu dijunjung, diangkat oleh tamu-tamu yang lain itu. Ini pasti tamu istimewa ini, pasti tamu istimewa. Yang lain belum dipanggil kok bapak ini sudah duluan. Sama itu siapa? Akhirnya tangan kanannya Mbah Hasim tadi bilang, ini anaknya temannya Mbah Hamid. Akhirnya dijauh-jauh dikarak dumet-dumet no lapangan. Bapak niku lagi dijunjung. Bapak lak cilik ya. Bapak niku cilik, ditengguluk ngaten dombol-bolaken ngaten. Manten ngoten didoaken dumet niku terbok. Ditampani bapak ini sampai boten kamar duwe ini sampai dibeberaken sarung ngeten. Niki ceritane bapak, niki ceritane Pak Arji sing sak mangken tasik sugeng niku. Mboten. Sampai duwe ini dadi sarung ngeten. Kalau melihat situ, alhamdulillah berarti saya ini juga cucunya orang yang rohani. Jadi tidak salah lah jika orang-orang di luar saya panggil Gus ya nggak apa-apa lah. Insya Allah sedikit kita kalau kita ceritakan semuanya nggak habis. Insya Allah demikian seluruh kita kenapa saya harus panggil Gus. Itu bisa orang-orang saja. Benar, nama Ngilir ini diambil dari musyawarah. Apa ya? Iya. Memang pada part 1 kemarin itu kayaknya Ngilir ini diambil dari karena hasil mimpi-mimpi saya. Sebenarnya tidak itu sebenarnya kalimat Ngilir itu bukan dari inisiatif saya sendiri, memang itu 100% dihasilkan dari musyawarah secara musyawarah itu diambilnya bukan karena saya, itu memang kebetulan saja. Pada waktu itu anak-anak ini mempunyai nama channel, beberapa nama, bahkan insya Allah ada 7 nama kan yang diunggahkan untuk di voting secara acak gitu nggih. Akhirnya keluarlah nomor channel Ngilir, nama Ngilir itu ya yang dijadikan karena banyak yang paling keluar. Kalau digabung-gabungkan ya insya Allah ya ada hubungannya dengan mimpi saya ketika itu. Setiap tidur mimpi anak yatim, setiap tidur lagi dikasih perhiasan yang banyak, setiap tidur saya dibarengi makan-makan sama anak-anak yatim. Itu kebetulan itu karena bangun jaga makan kita ketemu Ngilir. Kok kebetulan itu yang jadi nama channel Ngilir. Insya Allah berkah. Sesuai dengan harapan part 1, kita akan menguak spiritual Gus Duan. Karena di part 1 Gus Duan juga ada majelis remaja. Emangnya diajari apa saja, apalagi di waktu malam? Memangnya kalau diajari tengah malam itu kesannya ada kesan spiritual. Apa iya? Ya sebenarnya enggak juga sih. Jadi spiritual itu tidak harus dilakukan, diajarkan di tengah-tengah malam. Nah saya membina anak-anak remaja, ini tujuan saya hanya satu, supaya anak ini tidak liar. Bahkan yang saya ajari, yang saya bentuk berupa majelis ini dari kalangan anak-anak remaja biasa.
tidak karena pendidikan agama, bukan berasal dari anak-anak kiai, tidak dari anak-anak pesantren, tidak, semuanya. Siapa yang ikut, monggo bareng-bareng kita mendekatkan diri kepada Allah melalui proses satu syariat tentunya. Saya ajarkan fikih, saya ajarkan baca sholawat dalail, saya ajarkan memang ada spiritualnya. Alhamdulillah ada anak-anak, beberapa anak, insya Allah ada berapa di 10 anak yang kala itu, alhamdulillah insya Allah sukses dengan puasa selama 40 hari, ada yang 80 hari, ada yang 120 hari puasanya. Itu memang saya ajarkan demikian, supaya apa, dengan bersolawat insya Allah bisa menjaga dirinya, dengan bersolawat hidupnya semakin cerah, dengan bersolawat insya Allah pemikirannya semakin tajam. Itu yang saya ajarkan kepada semua remaja saya di saat saya memberikan spiritual setengah-setengah. Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini ya cerah-cerah, merasa bahagia, hidupnya semakin terarah. Dan bahkan ya, kalau bisa lah tanya sama remaja-remaja yang pernah melakukan spiritual dengan saya, bisa tanya sendiri apa saja yang dilakukan, insya Allah tidak jauh dengan jawaban saya sekarang. Insya Allah. Itu anggotanya emang harus remaja laki-laki atau boleh perempuan? Kalau dulu itu ada laki-laki dan perempuan. Kalau dulu, insya Allah pada saat itu kalau perempuannya itu sebayanya Mbak Eli, Mbak siapa itu, Mbak Solita, Mbak Faridah, kalau itu. Kalau remajanya itu Badrus, Faisal, Yazid, Wawan. Kalau di sini juga banyak. Pada kali itu ada perempuan dan laki-laki. Bahkan kalau kakak saya sampean juga ikut, siapa Mas? Pernah ikut. Bahkan saya pernah malah diintip sama bapak sampean. Balik ngiling no. Kok ada kerusak-kerusuk di luar tuh apa, jam berapa? Jam 1 kali ya. Akhirnya saya tengok dulu, Masya Allah, makasih nih. Semerap, kalau ketemu nyatakan, nek bener-bener anak lu ngaji bener, ngoten lho. Ya alhamdulillah ngaji bener. Cara kira-kira gak ngaji bener, kira-kira ya awak dhewe ya dicekel iki ya bapaknya angkatan ya. Itu betulan alhamdulillah kok ngajine bener. Alhamdulillah Pak Tuhan, anak saya sama ajarkan kayak gitu. Saya rela, saya ridho. Alhamdulillah matur suwun kan. Jadi tidak hanya putra putri saja, kalau dulu putra putri, kalau sekarang saya fokuskan itu remajanya saja. Kalau sekarang remajanya saja, karena pelajaran spiritualnya saya tambah, saya tingkatkan supaya anak-anak ini betul bisa menjiwai, bisa masuk ke dalam rohaninya betul-betul, yang sehingga bisa diterima, yang sehingga bisa membuahkan perjalanan kesehariannya. Alhamdulillah nanti ya, kalau jawaban saya mungkin tidak bisa secara luas ya, karena setiap anak ini mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Ada yang mempunyai keahlian ketabiban, ada yang keahlian
kemasyarakatan, ada yang mempunyai keahlian spiritualnya tinggi kepada Allah, ada yang mempunyai keahlian keilmuan. Ini saya baca dari anak-anak ini masing-masing tuh macam-macam. Cuma kadang-kadang mereka itu nggak tahu saya ini punya keahlian apa, saya ini harus apa, mereka nggak tahu. Cuma insya Allah yang gurunya ini pasti tahu, kamu nanti jadi ini, kamu nanti jadi ini, kamu nanti ini. Insya Allah gurunya tahu. Tapi anak-anak sendiri belum tahu saya nanti jadi apa, nggak tahu. Nah, dari itulah saya fokus kepada remaja-remaja. Tidak hanya saya bisa memberikan, tapi harapan saya mereka nanti bisa seperti saya. Itu remaja. Rupanya pertanyaan kami semakin membuat penasaran pemirsa. Memangnya sudah nyampe mana ilmu yang diajar oleh Joshua terhadap murid-muridnya? Kalau boleh tahu ilmu spiritual apa itu namanya, Gus? Apa Ki? Ki? Kalau ditanya ilmu spiritual apa, namanya apa, itu kayak saya sendiri juga nggak tahu. Karena perjalanan saya untuk membimbing anak-anak ini juga saya merasa tidak punya apa-apa. Seperti ustadz-ustadz yang lain saja yang ilmu yang saya berikan kepada anak-anak. Cuma yang jadi aneh ini saya nggak menyangka kok bisa begini ya anak-anak ini. Kayak ilmunya ini melebihi saya gitu. Saya nggak nyangka, ya. Saya nggak nyangka anak-anak bisa begini ya. Kalau ditanya ilmu apa ya, Terus pokoknya ilmu spiritualnya itu ya ilmu rohani. Satu yang saya berikan kepada anak didik saya ketika wirid, ketika melakukan mediasi, itu hanya saya bekali hanya mencari ridho Allah. Hanya mencari ridho Allah. Karena apa? Karena ketika kita berwirid, kita meminta kepada Allah, lalu kita menentukan, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu. Justru kalau kita mencari ridho Allah, kalau kita mempunyai banyak keinginan, punya hajat, kita akan terpancing. Kita akan berhenti di situ. Ketika kita minta uang akhirnya dikasih oleh Allah uang, ya sudah di situ berhenti. Ya Allah saya minta makrifat ya Allah. Ketika dikasih makrifat oleh Allah, ya sampai di situ. Karena kita suluk kepada Allah, karena kita akan bisa berhadapan bermuajah dengan Allah, itu memang banyak tangga yang harus kita lalui. Ya? Mungkin anak-anak yang pernah melakukan bersama saya ini pernah merasakan, dan tidak menutup kemungkinan jamaah yang ada di sini kalau saya ajak bicara kayak gini mungkin gak nyambung, termasuk wasiat. Karena apa? Karena ilmu itu tidak semuanya bisa disampaikan. Kalau di dalam Al-Quran mungkin semuanya tahu, pasti tahulah. Di tengah-tengah Al-Quran itu ada lafaz yang bertulisan warna merah. Yang lafaznya wal yatalattaf wal yasirun nabihi ahada. Al-Kahfi. Apa artinya di situ? Jangan kau sampaikan kepada seseorang yang tidak sepaham. Jangan kau sampaikan kepada seseorang sesuatu yang tidak sepaham. Dan seperti ini. Kalau sama, jadi insya Allah kalau ilmu itu tidak semuanya bisa disampaikan secara terbuka. Nah, untuk saya sendiri juga membatasi kepada orang umum, saya membatasi kepada murid-murid saya, karena seorang guru itu harus tahu duduk
sampai di mana muridnya itu bisa menerima kuat apa enggak, karena ini merupakan ilmu spiritual. Kalau gurunya nggak ngukur, tidak mengetahui kemampuan si murid, ini bahaya. Ini kalau kita belajar spiritual. Makanya ini suatu kisah. Pernah ya? Ini ketepatan si yoga yoginya ada di sini. Pernah pada waktu tengah malam ini saya ajak spiritual ke Gerumbun Gerbo. Jakarta Gerbo itu yang ada puncuknya itu. Gerbong ya. Saya ajak ke sana dan semuanya tahu di situ ada apa? Kemamang. Sing mau wareng ngoten. Akhirnya mereka itu saya dudukkan di situ semua, dan bahkan di area itu ada tombak. Ada tombak yang insya Allah panas lah, cara dimenggu ini. Bisa saya jojo pantat barang. Nah, saya kan waktu itu kan itu malam kan, jadi nggak tahu ini siapa saya nggak tahu. Yang saya tahu ini adalah yoga yogi. Nah, harapan saya karena saya tahu mungkin lebih kuat si yogi daripada si yoga, makanya si yogi ini saya taruh di tempat tumbak itu. Aku kepin ngetes sampai sak piro bokong kuat yogi. Akhirnya setelah melakukan spiritual, akhirnya saya tanya, kamu tadi nggak apa-apa tadi? Lek, saya yoga ya. Masya Allah. Apa? Sulit kula panas lek. Mboten kuat kula lek. Mlayu mawon kula. Sulit kula kepanasan. Kon yoga ta? Nggih, Mas. Allah sak kira yogi. Aku mangkat ngetes bokong yogi kok tambah sing kena yoga. Insya Allah kalau itu betul-betul yogi yang saya taruh di tumbak itu insya Allah kuat, karena saya tahu. Nah kebetulan yoga ya sambatan kudu melayu barang saking panasnya. Itu saya mentanya ibu karena nggak tahu karena waktunya malam. Itu salah satu kita harus waspada ketika memberikan sebuah kepada anak buah, harus tahu kekuatan dan kemampuan. Kalau si guru tidak mengetahui kekuatan salah satu di antaranya, maka akan menjadi fatal. Nah, kalau dikatakan ilmu apa namanya, ilmu riba atau apa? Karena setiap duduk saya suruh untuk saya tidak butuh apa-apa. Memang dari awal itu memang ada keinginan-keinginan. Saya nanti ingin dapat cewek yang cantik, saya nanti ingin kaya, saya nanti ingin ini dan itu memang ada. Tapi ketika duduk harus steril, niat hanya satu, hanya mencari ridho Allah. Nah, dengan bekal niat satu mencari ridho Allah itulah sehingga tangga-tangga ini bisa dilewati. Karena mempunyai keinginan, saya nanti punya ingin kaya, ingin jadi orang berpangkat dan sebagainya. Ya tangga 1, 2 saja nggak bisa naik. Ya insya Allah lah. Nggak ada guys. Tahu tak lebih sesuatu kalau bisa. Bisa tahu ngicipi rasanya panas rokok, terus tahu ngicipi ngintip bidadari, kayak apa bidadari. Nah, tapi ya palsu, cuma sampeane tak pengaruhi sehingga sampai merasa kayak sudah naik surga. Karena apa? Karena surga alam akhirat ini tidak bisa terdeteksi. Wala khatrul qalbil basar. Jadi alam raya akhirat ini tidak bisa dideteksi dengan perasaan saja, nggak bisa. Tidak pernah terlihat dalam benak mata sampean, tidak pernah tergerakkan karena kekuatan akhirat,
Intinya alam akhirat adalah tidak pernah dilihat mata, tidak bisa dirasakan dengan hati, dan tidak bisa dirasakan dengan perasaan apapun. Tidak pernah. Nah, kalau Al-Quran menggambarkan bidadari itu meripatnya begini, cantiknya begini, kulitnya putih, sehingga darahnya itu bisa dilihat kalau mengalir, itu hanya sekedar supaya sampean otak sampean supaya bisa menerima gitu aja. Contohnya kayak sinilah, ilmu Allah itu bagaikan setetes air di lautan. Ilmu manusia ini bila dibandingkan dengan ilmu Allah, ini seakan-akan ilmu manusia itu hanya setetes air di lautan bila dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu saja. Kalau memang demikian berarti kan setetes sampai berbilion-bilion tetes kan bisa menjadi satu lautan. Ini supaya sampean KPK bisa menerima kalau ilmu kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu Allah. Sampai dibayangno swargaku ngene, nerakaku ngene, hanya dibayangkan seperti itu supaya otak sampean bisa menerima, gitu aja. Sebetulnya sampean jenggilengi ngene, neraka kaya ngene, kaya sing sampean lakoni dudu iku. Itu sebab krana sampean kena pengaruh kula mawon saking percayane sampean sehingga sampean iso mbayangno neraka ngene sampean mlebu nang mimpi, sampai iso nang ngene sampean iso nangis-nangis kaya ngene iku. Itu hanya bayangan saja. Hakikatnya sampean tidak pernah melihat surga, sampean tidak pernah melihat neraka. Sampean tuh ning Siti Nabi ya. Ning Siti Nabi. Itu sama ilmunya. Nek sampean kepengin kayak ning Siti Nabi gampang meneh tak ulangi. Sampean kok mlongo kok sawane kok penasaran temen. Nggih ya. Ngene gelem temen ta? Insyaallah. Contoh. Ning Siti Nabi itu ketika sampean mau berobat sana, apa yang ada di dalam benak sampean? Yakin saya akan sembuh. Ya. Sampean membayangkan wajah ning Siti Nabi itu orangnya hebat, orangnya gemuk tapi hebat, tapi cantik dan lain sebagainya. Ketika saya nanti ke sana pasti sembuh. Karena yang di dalam hidupnya tidak pernah ada orang yang gagal kesembuhannya. Sehingga sampean berangkat dari rumah ke sana, kadang-kadang di tengah jalan itu sampai sudah sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Karena kekuatan sampean yakin nanti akan sembuh. Sehingga kadang-kadang sampai sana, sampai dipengaruhi oleh Ning Siti Nabi, maaf Ning Siti. Kadang-kadang sampai dipengaruhi oleh Ning Siti Nabi, sampai akhirnya kayak gini. Malaikat datang sini. Nabi Muhammad datang ke sini. Itu memang bisa. Jadi Allah sampean panggil bisa, malaikat bisa sampean panggil, Rasulullah bisa sampean panggil. Wong Allah itu tidak usah dipanggil. Allah sudah datang lebih dahulu daripada sampean memanggil Allah. Malaikat tidak usah dipanggil, sudah datang sendiri. Rasulullah sebelum sampean cinta Rasulullah, Rasulullah sudah mencintai sampean. Rasulullah sudah hadir. Betul enggak? Jadi kayak Gus Miftah, maksudnya kayak Ustadz sing Ustadz Reza dan lain sebagainya itu kan mengatakan, masa malaikat bisa dipanggil, masa Muhammad bisa dipanggil dengan seenak udile dhewe. Tidak demikian. Ya maaf ya para ustadz ya. Ini kontroversi mengenai jawaban sampean mengatakan Siti Nabi tidak bisa memanggil malaikat, Siti Nabi tidak bisa memanggil Rasulullah. Itu salah. Bukan berarti salah enggak. Memang bisa. Karena apa? Karena malaikat sebelum kita panggil, malaikat sudah datang sendiri. Allah sebelum kita panggil, Allah sudah datang dengan jiwa raga kalian. Rasulullah belum kita panggil, Rasulullah sudah mencintai kita, sudah mendatangi di dalam benak jiwa raga kita. Memang iya. Nah, kembali kepada sisi itu, sampai dipengaruhi oleh Siti Nabi. Bumi dibuka biar.
gitu. Akhirnya buka buminya, apa yang keluar. Ini sampean diomong ini Siti Nabi krono sampean wis dipengaruhi otak sampean teko omah mau. Iku kemakan oleh bayangan-bayangan sampean sendiri. Sehingga sampean kayak apa yang sih diomongin Siti Nabi iki kayak bener. Memangnya bener karena sampean kena pengaruh. Kadang-kadang saya gini. Kan pernah nih Siti Nabi gini. Nih Siti Nabi bilang begini. Ngelak ngomongane Ustaz Reza, ngelak pertanyaane siapa itu? Gus Miftah kayak gini. Saya ini berjuang sendiri, tidak ada yang membantu. Kamu enak-enakan ngolok-ngolok ke saya. Bilang begini begitu. Saya ini berjuang sendiri, tidak ada yang membantu. Saya juga bisa bilang kepada Siti Nabi, umpamanya ada anak Jombang yang akan membantu sampean, kira-kira sampean bangga apa enggak? Saya kira sampean enggak tambah bangga, karena apa? Karena pasien seharusnya datang ke rumah sampean, minta ke sampean mendapatkan uang. Akhirnya ada sebagian yang datang ke Jombang ke rumah Gus Tuan. Ke rumah Gus Tuan. Ya insya Allah berkuranglah hasilnya sampean. Insya Allah demikian. Makanya saya enggak sampai saya itu enggak. Ya itu sudah. Mungkin menjadi tanda tanya sampean. Tanda tanya sampean. Apa iya Siti Nabi bisa mempengaruhi pemikiran orang? Iya bisa. Contohnya gini. Pernah kan di antara kalian ya yang pernah melakukan spiritual dengan saya? Kan ada satu tuh namanya Doni sama siapa itu? Hariri, ya. Yang lama nggak pernah naik tingkatannya. Malah dia melakukan hal yang salah. Ketika mau sholat hajat, komat, ya, sudah komat. Saya menyumut ini rokok. Saya nyumut rokok, keluar rokokan, ditiru karo Hariri karo si Doni. Akhirnya apa? Dia saya denda. Kamu sudah berani ya menyamai gurunya sampean. Ayo, saya denda kamu. Gini. Akhirnya enggak di sholat, tetap saya lakukan bersama-sama sholat. Di sholat saya denda. Apa denda saya? Denda saya. Sekarang saya rokokan, kamu juga ikut rokokan. Berarti nanti saya masuk ke api, sampai juga harus masuk ke api. Ketika saya makan, sampai harus ikut makan. Apapun yang saya makan, entah itu makan beling, makan tanah, atau makan bakso, kamu harus ikut. Saya denda saya. Oh semangat, iya Le, siap. Saya punya anak buah yang hebat. Sawangane lolak-lolok, sawangane ngah-ngoh, tapi hebat. Belum tentu murid-murid yang lain berani seperti itu. Bayangno, man beling, man bakso. Akhirnya saya tutup matanya. Matanya tutup sebentar. Berdiri, ikut saya. Saya kemana harus kamu ikuti. Balik. Akhirnya kira-kira 1 menit saya sudah buka matanya. Apa yang kamu lakukan tadi bersama saya? Gile, wau sampai pulau sampai jam laku le, sampai jalan-jalan pulau wau. Nang di, sampai jak andok bakso. Pulau sampai jak andok bakso. Setelah makan bakso, lalu jalan-jalan lagi le. Sampean ada kereta jalan. Itu sampai menabrakkan diri sampean. Loh, Gus Tuan ditabrak sepur, ditabrak kereta, enggak apa-apa. Karena saya sudah tekad harus apa yang Gus Tuan lakukan, saya harus melakukan. Akhirnya keduanya ini menabrakkan sepur lagi. Juga ikut. Akhirnya dia merasa, oh enggak apa-apa tiba-tiba. Disitulah. Karena dia sudah saya tekad.
Karena dia sudah iman dengan saya, percaya dengan saya, apapun yang aku katakan, dia akan melakukan. Ini yang anak dua, yang sampean kabeh umumnya semuanya. Sehingga saya duduk di tengah-tengah, ada anak berapa? 12 sampai 10 itu anak. Saya duduk di tengah-tengah. Tutup mata kalian semua. Buka mata kalian semua. Kamu lihat apa? Nangis semua anak-anak. Saya melihat ini, Lek. Saya ini macan, Lek. Saya ini macan harimau. Kecil-kecil nih, Lek. Kecil-kecil semua. Sampai ke harimau yang bau besar. Akhirnya arek-arek ngelamuti kula kabeh. Kan sakmono kae. Ngambungi kula. Apa percaya takono to? Ngambungi kula. Saya belum tahu dia kena pengaruh, saya nggak tahu dia. Nah, itulah. Jadi kamu bisa menjadi murid di situ. Mau dukun, mau buka praktek, monggo. Yang penting sampean harus menjajahkan diri sampean, harus sudah dipercaya orang. Disitulah kamu sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Ini perjalanan spiritual sampai disitulah kiranya. Bahkan sampai kemana lagi tadi. Jadi jangan gumun kalau ada orang gitu-gitu, jangan gumun. Jadi kalau saya ditanya gimana Gus Duan mengenai ini, bagus. Nyatanya orang datang sembuh. Nah, bagi orang-orang yang mengolok-olok di situ nampi kan orang-orang yang mungkin ya maaf, mungkin cemburu sosial apa ya. Yang jelas Allah sebelum kita panggil, Allah sudah datang sendiri. Malaikat sebelum kita panggil, malaikat sudah datang terlebih dahulu. Rasulullah sebelum kita panggil, bahkan Rasulullah sudah mencintai kita dan bahkan dia sudah hadir di jiwa umat asli. Jadi jangan heran kalau Rasulullah sering datang, malaikat sering datang, Allah sering datang, itu jangan heran. Memang tidak bisa. Cuman kalau Allah ya jangan dibayang-bayangkan Allah itu bisa hadir dari sana ke sini tadi telepon saja, atau kalau Allah itu datang ke sini naik beca apa naik apa, jangan gitu. Karena sifat Allah itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa diramal, tidak bisa diketahui. Pokoknya sampai saya ini tingkatan sampai percaya Allah itu ahad, Allah itu meliputi semua makhluk, itu aja. Terus, Yeah. kenapa kok yang diataskan, yang ditingkatkan ya Gus? Konten lilir daripada ngausnya, ngajinya itu. Kenapa kok ditingkatkan yang itu? Maksudnya ngasnya seperti apa? Ngajinya yang setiap malam. Ya mestinya alhamdulillah lah pertanyaan Mas atas. Kenapa tadi malam itu libur ya? Iya. Itu kebetulan gigi saya sakit. Sampai sekarang saya merasa kesakitan di gigi saya sekarang. Tadi malam apalagi hawanya sejuk, anginnya besar, saya merasa kesakitan. Jadi 2 hari ini saya kesakitan, gigi saya sakit. Dan kemarin-kemarin itu juga alasan saya tepat kenapa saya liburkan, ya tahu sendirilah. Yang pertama itu ya karena saya sibuk dengan pernikahan Mas Dayat. Yang kedua saya sibuk menangani santunan anak yatim. Karena santunan anak yatim ini kesibukan saya, tidak sehari 2 hari, 1 minggu full otak saya ini di anak yatim. Sehingga untuk memikirkan ngaji dan lain sebagainya itu saya abaikan, termasuk saya masuk madrasah diniyah itu saya abaikan. Jadi semua saya kesampingkan, saya fokuskan dengan acara ini. Jangan sampai acara yang besar ini menjadi gagal gara-gara saya kurang fokus. Makanya saya lebihkan ke fokus yang
rutinan tahunan. Jadi Gus niku mengunggulkan yang ngelilir daripada ngaji ya itu. Apa Itu tadi kan nggak ngelilir. yatim, Tadi kan nggak ngelilir ke zaman saya. anak yatim maksudnya. Mengunggulkan anak yatim daripada ke ngajinya. Kalau mengatakan unggul dan tidak mengunggulkan, itu persepsi saja, hanya penafsiran. Ya, hanya penafsiran. Bagi saya, semuanya ini saya anggap sama. Saya memandang sampean sama. Saya memandang perempuan sama. Saya pandang sama. Saya memandang istri anak saya sama. Jadi tidak ada bedanya saya memandang istri saya dengan memandang saya itu sama. Artinya tidak ada yang saya lebihkan. Terus pertanyaan kedua Gus, yang diambil dari ngajinya itu kok fikihnya, bukan kepalanya dulu. Maksudnya kepala itu tauhid, kok tauhidnya dulu, kok langsung ke fikih. Bahasa apa? Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus, karena sesuai dengan surah Rasul. Rasulullah itu mengajarkan dikala berjuang di daerah Makkah, ya. Ketika Rasulullah bertabligh berdakwah di daerah Mekah, itu yang didahulukan memangnya tauhidnya. Tauhidnya Kepalanya dulu. Tauhidnya dulu, fondasinya dulu. Tauhidnya. Tapi ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, apa yang didahulukan oleh Rasulullah? Bukan tauhidnya, tapi syariatnya, fikihnya. Nah, kenapa di dalam kajian anak remaja ini yang didahulukan fikihnya, kok tidak tauhidnya? Karena dari kalangan remaja insya Allah semuanya sudah mengetahui Allah, sudah beragama semuanya. Kalau orang sudah beragama, berarti dia itu harus tahu apa itu agama. Agama adalah hukum, hukum adalah aturan. Setelah mendapatkan tauhid, keyakinan bahwa aku adalah harus menyembah pencipta alam. Kalau sudah itu, baru apa yang harus dilakukan setelah itu? Ilmu sosial, ilmu hukum syariat, dan lain sebagainya. Jadi saya anggap anak-anak ini sudah tahu Tuhan semua, tidak perlu ditauhid lagi. Ya, zaman saya tanya, kamu punya Tuhan? Punya kan? Siapa Tuhan kamu? Allah. Di mana Tuhan kamu? Tuhan saya sudah meliputi semua jagat raya, termasuk ada yang meliputi jiwa rakatan. Kan itu jawabannya. Pasti bisa jawabannya demikian. Berarti dia kan sudah tahu Tuhan. Nah, kalau sudah tahu itu, berarti kita harus mengabdikan kepada Tuhan itu dengan cara apa? Itu baru kita melangkah ke ilmu syariat, termasuk ilmu fikih. Nah, untuk tauhidnya yang lebih lanjut, ya kita muter tasbih itu tauhidnya sudah. Jangan dianggap zaman muter tasbih itu mencari apa sampean? Gorek keris. Bukan, itu mencari Tuhan juga, supaya kamu selalu ingat Tuhan itu ada di mana-mana. Aku muter tasbih ini, gerakan tangan saya Allah yang gerakkan, dan menunjukkan saya ini Allah. Dan saya hadap ini siapa? Allah juga. Itu ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu tidak hanya bisa dianalogi, dimasukkan dalam otak saja, tapi ilmu tauhid adalah dimasukkan ke dalam jiwa. Harus diterima dengan jiwa ilmu tauhid, ya. Jadi nggak bisa ilmu tauhid itu dengan ilmu serampangan, ilmu alat, ilmu ini nggak bisa. Harus ditanamkan melalui riyadhah, pendidikan, simpo gitu. Jadi jangan dianggap pelajaran kita ini selama ini nggak ada tauhidnya. Kan sama juga saya ajari umum tasbih, itu ilmu tauhid.
itu ilmu mencari Tuhan, sehingga kita bisa yakin, percaya kalau kekuatan ini adalah dari Tuhan. Cukup. Puas Kalau fikihnya bisa gak menuju ke tasawufnya? Apakah Gus bisa gitu? Jadi jangan dianggap tasawuf itu tidak bersyariat. Jangan dianggap orang bertasawuf itu tidak bersyariat. Salah. Justru orang berhakikat, orang bermakrifat itu wajib hukumnya bersyariat. Jadi tidak ada orang yang bersyariat tanpa hakikat. Tidak ada orang yang berhakikat tanpa syariat. Tidak ada orang yang makrifat mengabaikan syariat, tidak ada. Tidak ada. Orang bermakrifat pasti bersyariat. Seperti hanya kita untuk mengambil intan, berlian di dalam lautan. Mungkinkah kita hanya bisa mengambil saja tanpa melalui alat untuk datang ke sana? Gak mungkin kan? Nah, alatnya inilah yang dinamakan syariat. Termasuk nek sampean duwe sepatu sing gawe ngobek-ngobek, itu alat syariat. Termasuk sampean mempunyai jiwa kekuatan, yakin aku wis kok kono, yakin aku sok gawa intan sing jero kono, ini adalah hakikat. Dan setelah sampean mendapatkan, bisa sampean lihat sendiri, sampean pergunakan, sampean belanjakan, sampean dadekno apa ae. Perhiasan itu ini namanya ma'rifat. Jadi tidak bisa terpisahkan. Syariat, tarekoh, hakikat, ma'rifat ini adalah iman. Jadi tidak ada ceritanya orang ma'rifat tanpa syariat. Itu tidak ada. Nah, kalau ada yang orang yang mengaku-ngaku ruh pangeran tanpa sembahyang, ya, itu sembahyang kan tarekat ya? Ya. Ngaku ruh pangeran tapi gak tahu sembahyang, gak tahu wudu, gak tahu ngaji, bohong. Oke. Jadi harus membawa syariat orang makrifat itu. Oke. Jadi yang dimaksud tasawuf niku syariat niku. Perjalanan. Oke, perjalanan termasuk setingkat dengan hakikat. Jadi jangan salah paham mengenai tasawuf. Orangnya bang wirid, tapi gak sewudu. Jangan di enggak baik. Pastinya itu masih ada pertanyaan? Masih banyak dah. Yang sedikit itu. Lalu dari mana Gus Duan mendapatkan ilmu itu semua, dan kalau boleh tahu siapa? Nang tak duduhi guruku kok Mas Abbas goleki dhewe, gak melalui kula ngen. Ya apa Mas Abbas sing takokno kok dadi goleki guruku ingin kenal kali guru kula. Coba diulang pertanyaannya. Oke. Dari mana Gus Duan mendapatkan ilmu itu semua, dan siapa gurunya? Siapa yang mengajarkan Gus Duan? Tentunya ilmu apa? Ilmu syariat apa ilmu spiritual nih? Ilmu spiritual nggih. Niku kan seriale spiritual nggih. Kalau saya ditanya dari mana ilmu itu sehingga mendapatkan ilmu spiritual, itu awalnya juga dari ilmu syariat seperti yang ditanyakan oleh Mas Abbas tadi. Itu perjalanannya melalui syariat. Jadi saya nggak ujuk-ujuk mendapatkan ilmu spiritual, enggak. Memang kalau di pesantren itu tidak diperbolehkan kita melakukan ilmu spiritual, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus fokus ilmu syariat.
karena pesantren adalah tempat pendidikan, bukan tempat semedi. Ya. Kalau di pesantren bukan tempat balik keris, bukan tempat wiritan, tapi tempat untuk mencari Tuhan, tempat untuk bagaimana cara wiridan, bagaimana kita bersolawat, bagaimana kita melakukan aktivitas cara menyembah Tuhan. Itu yang diajarkan di pesantren. Kalau ditanya dari mana saya mendapatkan ilmu, ya memang walaupun saya dilarang pada waktu di pesantren itu, memang ada larangan kayak gitu, tetap saya tetap keluar. Ya. Jadi ada yang dari dalam sendiri spiritual saya, ada yang memang dari luar, termasuk yang dari luar itu saya pernah mengkaji ilmu spiritual itu dari daerah sini, Pare. Walaupun saya mondok di daerah Trenggalek, yang tepatnya namanya Pondok Pesantren Hidayati Tulab, Pondok Tengah, tapi saya sempat sering untuk melakukan spiritual mencari dunia lain, termasuk yang ada di daerah Pare di sini. Bahkan saya ada anak 3 yang datang pada waktu itu. Anak yang namanya Slamet Mutahir dari daerah Cilacap, yang kedua namanya Solikan dari daerah Jember, yang ketiga Gus Duan dari Jombang. Itu semuanya mendapatkan ilmu spiritual melalui sholawat dalail. Mungkin semuanya sudah mengenal ilmu dalail. Ilmu dalail itu, sholawat dalail itu ilmu yang sudah diritualkan, ilmu yang sudah tua, sholawat yang sudah dijadikan keistiqomahan oleh ulama-ulama dahulu, termasuk Mbah Hasim juga wiritannya dalail, Mbah Hamid Pasuruan juga wiritannya dalail, Mbah Karim Lirboyo wiritannya juga dalail, dan lain sebagainya. Semua rata-rata ulama-ulama besar itu wiritannya dalailul khairat. Nah, kala itu saya punya anak 3, teman 3, saya anak dari Jember Solikan itu dari Cilacap, Slamet Mutahir. Tapi alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah ya juga apa ya. Tapi kedua-duanya ini saya dengar Slamet Mutahirnya juga meninggal. Si Solikan itu teman saya yang ada di Jember itu juga sudah meninggal. Umurnya ya sebaya saya, sudah meninggal dua-duanya. Ya pada saat itu si Slamet Mutahir ini mendapat wejangan, kamu membaca sholawat dalail niki. Lalu dia tanya, kalau saya melakukan sholawat ini, apa saya juga puasa yai? Nah, ini takoke, napa ngeten niki damel poso, maca sholawat niki? Iya. Jadi kamu baca sholawat dengan berpuasa. Berapa hari yai? Berapa bulan yai? Saya kasih sampean 3 tahun yai. Iya 3 tahun. Jadi kayak menantang. Lalu teman saya yang dari Jember itu dikasih amalan, kamu juga mengamalkan sholawat ini, dalail ini, pakai puasa yai. Iya. Kalau malam juga puasa yai. Iya. Jadi disuruh baca sholawat, disuruh puasa, disuruh melek di waktu malam. Lalu giliran saya, kamu baca sholawat. Ih yai, saya nggak tanya saya puasa apa tidak, saya melek dalu apa enggak, saya nggak pernah tanya. Karena seingat saya pernah ngaji itu, kata yai waktu pesantren,
Kalau kamu dikasih ijazah, jangan menantang pasangan. Jangan tanya berapa, buat berapa, sekian, jangan. Kalau sudah dikasih, sudah lakukan. Jangan tanya. Ternyata iya. Ketika dia menantang puasa, iya puasa. Ketika dia tanya puasa, ya iya. Melek dalu, iya. Tapi dalam hati saya bilang begini, walaupun saya hanya dikasih sholawat, kedua-duanya saya akan lakukan. Puasa saya lakukan 3 tahun, malam saya akan lakukan puasa. Itu dalam tekad saya. Alhamdulillah, kalau mulai sampai sekarang. Ya puasa wes, ngomongnya anak kuat puasa wes. Itu sampai ya itu menjelaskan, sampai saya tugasi untuk yang teman saya yang Jamat Mutohid dari Cilacap itu, kamu puasanya saya bekali menjadi penduduk langit. Jadi dia itu ditempatkan di langit. Nah, si Solikan ini ditempatkan di bawah bumi, ambles bumi katakan Mbak. Terus saya sendiri ditaruh di atas bumi, artinya harus berdakwah. Pas kan ya? Aku ya senang mulang ngaji, aku ya senang ngajak-ajak, kayak pas. Jadi ternyata enggak. Kayak sing Slamet Mutohid lari Cilacap niku pancene bendina niku keliling ngeten, dene dhuwur. Jadi penduduk langit. Si Solikan ini saking Jember niku dadi penduduk bumi, isore bumi. Bendine iku gembulane wong matek-matek. Jadi ana wong ditakoki ngene, ana penduduk puber ngene niku selalu diperlihatkan. Nah, saya hanya dilihatkan potongan kayak gini-gini ini. Saya dikasih Tuhan untuk berdakwah, menyampaikan, bergabung dengan masyarakat. Nah, kalau saya ingat-ingat dia ya, aku ngaji semangat, ngajak semangat, terus kayak pas lagi jadi ibunya ini. Cuma kadang-kadang awak ditanya kapan tak jawab. Kadang-kadang loro panas nih kapan jawab dintek ya. Nek sak dintek iki kira-kira sing terus naku iki sapa ya? Metu sumbunge. Kaya nek wis aduan gak ono iku gak sing terusno ae. Metu sumbunge. Awet iki. Perjalanan saya dari mana? Kalau sampai yang terakhir tadi tanya gurunya siapa? Oke, karena saya mau menyebutkan karena dia sudah meninggal, almarhum. Guru saya itu Yai Munawir spiritual ya, Yai Munawir dari Pare, dan saat ini sudah meninggal berapa? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Itu selama kurang lebih 30 tahun saya diajarkan hanya waktu itu saja. Setelah itu saya tidak pernah silaturahim ke sana, saya tidak pernah ketemu dengan beliau. Saya diketemukan terakhir itu ketika informasi meninggal. Dan anehnya, informasi meninggalnya itu saya nggak sengaja informasi dari pondok Kediri enggak, Pare enggak. Ketika santunan anak yatim tahun kemarin, berarti 2 tahun yang lalu lah, sampai sekarang 2 tahun yang lalu. Ketika saya disuruh oleh teman-teman panitia ini mencari pembicara santunan anak yatim, yang insya Allah itu Mbah Bolong. Jadi waktu itu berarti santunannya di Musala Batu Mutakin. Saya disuruh teman-teman mencari pembicara santunan anak yatim untuk pergi ke Mubalek Mbah Bolong. Itu saya mengajak Haji Badi. Saya ajak ke tempat Mbah Bolong untuk bisa memberikan fatwa di anak yatim.
Nah di tengah perjalanan si Ibadi ini, Haji Ibadi ini mendapat telepon dari temannya. Pak Haji, ada apa? Guru kita meninggal. Haji Ibadi, guru kita meninggal. Spontan Haji Ibadi mengajak saya. Aduh, sekarang ini bagaimana kalau kita tidak teruskan mencari ke tempat Mbah Bonor? Kita takziah dulu. Monggo. Siapa yang meninggal? Haji. Yai saya meninggal. Oke, langsung saja berangkat. Kalau kita datang ke tempat mubalik besok lusa bisa. Kalau takziah, kalau bisa sekarang juga datang. Saya nggak tahu siapa itu yainya Haji Ibadi itu siapa yang nggak tahu. Akhirnya pergi. Tambang itu, kok nanggone Banar, kok menggok, pari Banar. Kayaknya ini jalan menuju yai saya ini. Saya tanya, ya ini sampean sapa jenenge? Ya Munawir. Ya Munawir sapa? Ya di rumah di daerah sini. Iya. Iku yaiku. Alhamdulillah. Iku guruku iku. Nggih ta, Wadon? Nggih. Tapi 30 tahun yang lalu. Tidak pernah saya datangi, enggak pernah saya silaturahmi. Masalah saya ditemukan. Terakhir ketemu dengan jasad itu menunjukkan pertemuan yang insya Allah menunjukkan ilmu yang beliau berikan kepada saya, insya Allah ilmunya barokah manfaat. Walaupun santri nih, walaupun muridnya gak tahu ngereken guru nih, insya Allah tetap saya tiap hari tawasuli. Jadi ketika saya baca sholawat kan selalu tawasul. Jadi setiap hari ya tetap aja menyebut asmanya. Walaupun saya nggak pernah kesana selama 30 tahun, tetap tiap hari saya tawasul. Saya sebut. Insya Allah berkah. Makanya besok sampai bene sampai bujuni sampai Kalimantan ya. Bujuni sampai wong di wong Mekah memang. Tawasul ono gurune. Insya Allah bakal ditemokno, ora ditemokno, dunia ini ditemokno nang akhirate. Paling gak iku nang ngene persimpangan antara surga dan neraka. Heh, nanti. Apa ten neraka ya duan? Lah sampean, aku nang swarga. Lah aku nang neraka. Saya bisa menolong, aku nang swarga ngono lho. Paling gak iku pertemuan terakhir di persimpangan antara surga dan neraka. Jadi nek gak teko-teko tujuan gak teko-teko sih. Sama demikian. Pertanyaan dari siapa saya? Dari lamanya perjalanan Gus Duan dan murid-muridnya melakukan spiritual, adakah pengalaman yang unik dan aneh? Ketika saya melakukan membimbing anak-anak, itu apakah ada keunikan? Ada. Termasuk santri-santri belonjem. Kebetulan ini tadi banyak yang nggak hadir ya di sesi ini. Ya keluh kesah, keunikan. Yang pertama keunikan itu saya nggak mengira ya. Saya nggak mengira saya berpuasa 3 tahun. Saya hanya mendapatkan segitu pengalaman ilmu spiritual saya. Tapi ketika saya mengajarkan anak-anak hanya batas waktu 40 hari, 80 hari, 120 hari, kok sudah nyampe sana? Saya saja melakukan itu kayaknya belum pernah ke sana. Tapi kok anak-anak ini hanya batas waktu yang sangat pendek. Kok kayaknya ilmunya sudah menungkuli. Lebih tinggi daripada saya. Ini karena apa? Ini nggak perlu dijawab. Karena apa? Yang jelas keanehan-keanehan, keunikan itulah yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Saya tidak mengira punya murid-murid yang begitu sampai cepat ke sana. Ya, karena kadang-kadang puasa 40 hari saja
bisa bertemu dengan Rasulullah. Ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang 5 kali, bahkan ada yang 7 kali selama 40 hari bertemu dengan Rasulullah. Kok selama saya 3 tahun kok tidak secepat itu? Ini sumber banget keanehan dari saya. Dan ada lagi murid-murid saya yang tidak pernah saya sangka, itu bahkan ngaku-ngaku ya tak omong lah jenenge itu Cak Edi. Mungkin semuanya saja tahu kan Cak Edi ya. Wong ya klunak-klunu wis kaya wis ngene iki lah. Nek iso ngarani kula. Klunak-klunu gak dayani, guyang-guyu, klencap-klencep. Tapi ketika waktu melakukan spiritual wiridan, itu dia itu ngaku-ngaku, "Nek Tuhan, saya bertemu dengan Rasulullah." Kenapa saya nggak kaget? Ketika anak-anak ini bertemu Rasulullah pertama kali, itu pasti nangis gak ketulungan. Kalau bertemu dengan Rasulullah pertama kali, itu nangisnya kayak nggak bisa diempet. Itu yang jelas saking bungae, saking senengnya bertemu dengan junjungan yang diimpi-impikan selama ini bisa bertemu. Semuanya pasti menangis. Itu dia nangis tapi tak diisi tak berwocok itu tambah nemen ini. Saya udah melayu ya mbak aku. Ini dapakno iki. Wis nangis ke sore sampai bengi jek nang wong saya tak kon tak berwocok tambah nemen tambahan. Tambah jadun dumet-tumpetno nang ngene Ka'bah ini karo kanjeng tumpakno untone, ditumpakno buruk tambahan. Wah, dimane gak ditambani karo wujud bae wong ngene iki aku. Ya. Nah, Edi ku guyu mari wiritan iku. Tuhan kula kepanggih kali Rasulullah. Sopo gak mangkel? Nang arek-arek liyane, yek. Potongannya di ketemu Rasulullah lencap kayak gini. Akhirnya gak diterusno. Ya sebenarnya kena ngomong pisan gak diterusno. Nek gak ditakoki ya gak tambah ngomongan iki kayak Mas Edi niku. Akhirnya sudah dialog, konfirmasi sudah cukup. Akhirnya saya suruh pulang. Dia pulang. Informasi ini sampai ketemu Rasulullah besok saya tunda. Biasanya langsung kula dongani ngoten iki saya. Iki mboten kula dongani langsung kula mulai informasi besok saja. Nah, arek-arek sing mari piak-piak niku kula ngomong. Mungkin sampai pada akan informasi kula ketika dia bertemu dengan Rasulullah insyaallah bodoh. Tadi Mas Edi itu di sebelah kanan sana itu Umar bin Khattab. Di sebelah kanannya ini Abu Bakar, di sebelah kirinya sana ini Utsman bin Affan, di belakang Mas Edi sebelah kanan ini Ali bin Abi Thalib. Dan di tengah-tengah itu ada Rasulullah memangku Edi. Ya Allah. Itu nanti kalau kamu nggak percaya, tanyakan besok. Tanyakan sama Mas Di. Insya Allah persis dengan apa yang saya ceritakan. Ini mau melok gigi pisan berarti. Melok mencep pisan paling gebian nih nggak salah. Wis pokoke rata-rata kabeh kepiek. Pas Mas Di klik-klik ngoten. Insya Allah nanti kalau Mas Di datang kan setiap hari itu. Selama 40 hari kan setiap hari terusnya datang mari wiridan saya minta informasi tolong masih disampaikan informasi sampean bagaimana sih ceritanya kok sampean bisa bertemu dengan Rasulullah piye ceritanya sebelah sana ada Umar
Di sini ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di sana ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di sini ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang saya lakukan? Lihat, kamu jangan pernah melihat orang mukanya, jangan lihat bajunya. Kalau kamu belum bisa melihat hati seseorang, belum bisa melihat di dalamnya orang, jangan berkata, jangan melihat sesosoknya, jangan melihat bajunya, jangan melihat warna luarnya. Dia merasa kecewa, merasa ketun arek, kayak ngepiek masa tidak. Ini adalah pelajaran bagi anak-anak. Jangan pernah melihat zahirnya kalau kamu belum bisa melihat. Insya Allah pelajaran anak-anak semuanya pada saat itu, insya Allah juga pelajaran bagi kita semua. Ketika kita tidak bisa mendeteksi hati seseorang, jangan sekali-kali mengatakan orang itu, karena kita tidak tahu hati. Itulah kelebihan anak-anak kami bisa melakukan spiritual, sehingga kita harus lebih berhati-hati mengatakan si A salah, si A jelek. Jangan sekali-kali kita ambil positifnya, kita ambil hikmahnya, jangan sampai Lalu dari sekian banyak murid, tentu ada yang disayangi dan ada yang tidak disukai atau membosankan. Siapa yang disukai dan siapa yang tidak disukai? anak tak murid sing disayangi, anak murid sing dibenceni. Begini ya wonten mestine lah. Sae. Iki mau benci cara tambahan. Memang manusiawi nggih. Manusiawi itu kadang-kadang anak wis bodoh, dawablek, jewengkelaken enten. Ono sing nyowak sing disuwayani, nyenengno, gawanteng, wedok ya wayu. Itu manusiawi. Tapi kali ini saya berusaha kalau memang ada di dalam hati saya, nafsu saya memang ada secuil apa yang ditanyakan oleh Mbak Siska tadi, memang ada. Tapi saya berusaha untuk menyamaratakan. Saya anggap siapa yang menggoda saya anggap siapa yang membosankan, saya anggap siapa yang membuat saya sering kecewa, saya anggap itu adalah ujian saya. Jadi bukan merupakan kejelekan kita. Memang harus ada yang kayak gitu. Kalau memang ada yang saya lebihkan, saya istimewakan, saya tidak boleh kehilangan. Kenapa? Saya tidak boleh kehilangan apa yang saya suka. Karena itu berbahaya, karena itu adalah tipuan. Saya berusaha menyamaratakan. Saya anggap yang membosankan itu adalah membawa berkah. Saya anggap yang membawa selalu kesenangan itu juga merupakan ujian. Jadi saya anggap semuanya adalah sama manfaatnya, sama ada hikmah. Ini pertanyaan yang terakhir ya, tapi pertanyaannya agak merinding. Dari tadi kan kita membahas tentang spiritual. Nah, apakah guru gaibnya ini bertemu di mana dan seperti apa wujudnya? Emangnya kalau orang melakukan spiritual itu ada guru gaib ya? Jadi ada guru spiritual secara jasmani, ada guru spiritual secara rohani. Oke lah, bolehlah kalau ada pertanyaan demikian.
Ya kalau kita berbicara tentang guru spiritual secara jasmani ya seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk mengenai jawaban dari guru spiritual secara rohani memang harus juga, harus. Karena selama perjalanan yang saya lakukan saya juga mempunyai guru rohani, artinya guru spiritual yang gaib. Itu memang ada cuman kalau kita bicara guru gaib tentunya ya tidak terwujud, artinya jarane wujud ya wujud, nggak wujud ya nggak wujud, yang namanya wujud buka damihi, kayaknya wujud tapi kelihatannya nggak wujud, kayaknya nggak ada wujud tapi aslinya wujud. Seperti Allah itu wujud, adanya tapi tidak terwujud penampakan kalau kita lihat dengan mata indera. Okelah saya jawab. Jadi dari saya itu memang ada guru gaib yang selalu menuntun saya ketika saya melakukan ini itu memang ada yang suruh. Seperti ada apa itu ada yang mengingatkan ketika ada wiridan ini. Di wiridan saya itu selalu diganti. Setelah misalnya saya disuruh ini amalkan. Kira-kira ada 1 minggu diganti lagi. Ini kamu amalkan. Kadang-kadang 1 bulan ini diamalkan. Memang ada demikian rentaknya semacam itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau orang itu melakukan spiritual memang ada yang mengkoordinir, ada yang mengarahkan. Jadi bahkan termasuk pertama kali saya mendapatkan ilmu gaib itu ketika saya di pondok pesantren. Pertama kali saya berpuasa selama 40 hari itu memang ada. Saya itu dilempar ke atas, akhirnya saya jatuh. Saya itu tidak langsung jatuh ke tanah, tapi saya itu jatuh di pertengahan gedung. Jadi tangan saya ini hanya nyantol satu gitu. Saya naik nggak bisa. Kalau saya jatuh pasti mati karena saking tingginya bangunannya. Akhirnya saya bengok terus. Akhirnya di dalam penglihatan saya itu di depan saya itu ada kiai, ada syekh itu jalan. Ada 7 kiai, syekh ada 7. Yang paling belakang itu membawa tongkat. Hati saya bilang begini, kalau nanti saya ditulungi orang itu, nanti pasti aku sebagian seperti orang itu. Ini sombong saya keluar. Jadi kayak saya itu setingkat wali. Kalau nanti saya ditulungi oleh orang-orang itu, termasuk orang yang paling belakang bawa tongkat itu, berarti derajat saya seperti itu. Sombong saya keluar. Akhirnya betul. Dia itu yang paling belakang itu datang ke saya. Cuma datangnya itu saya tidak ditolong, bahkan saya ini cuma ditengok gini aja. Setelah itu berjalan. Tolong saya ditengok saja gini, ditengok gini aja. Berarti saya belum tingkatannya mereka. Akhirnya ada yang di belakang ini. Istighfar 3 kali. Akhirnya saya astagfirullahaladzim. Akhirnya saya sadar. Dan saat itu saya di pesantren pada waktu itu saya sampai pingsan selama 8 jam. Saya sampai pingsan nggak sadar sampai 8 jam. Nah itulah awal saya mendapatkan guru spiritual gaib. Saya diawali dengan disuruh untuk beristighfar. Setelah itu terus
baca Fatihah, baca sholawat ini, baca sholawat itu, terus tanpa diingatkan. Dan semuanya itu amalan ada hikmahnya sama sama mantap ya. Pun betul pertanyaan mari Mas Abbas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Monggo. Oke. Karena sudah sore, untuk hari ini kita akhiri. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe linknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.